Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadi Fadila Putri, perwakilan dari kelompok 4 akan mewawancarai narasumber dalam rangka tugas proyek tentang kenakalan remaja. Dan di sini saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu Ketua Pemuda-Pemudi di Kampung Kadupandak. Sebelum memulai wawancara, silakan Teh perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Astrid Nuraisyah. Saya adalah Ketua Pemuda-Pemudi di Kabupaten. Menurut Teteh, kenakalan remaja apa saja yang terjadi belakangan ini? Ya seperti yang kita tahu ya, masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenakalan yang terjadi di remaja itu masih seputar seperti miras, ya, minuman keras, bahaya narkotika. Terus juga di era yang sekarang itu bullying juga masuk ya. Terus termasuk juga kesehatan mental anak-anak remaja sekarang sudah sangat memprihatinkan. Ya contohnya kayak yang minuman keras itu. Ya jadi di era sekarang kenakalan remaja itu bisa berupa minum-minuman keras. Jadi banyak remaja yang terlibat dengan minum-minuman keras, narkoba, obat terlarang, juga ada seks bebas juga sekarang angkanya mulai naik lagi. Terus perilaku bullying dan kesehatan mental remaja sekarang menjadi sebuah ancaman juga ya, yang merupakan kenakalan juga gitu di era remaja zaman sekarang. Oke, baik. Kenapa sih bisa terjadi kenakalan remaja? Kalau itu banyak ya faktornya, bisa dari dalam dirinya sendiri, bisa juga dari luar. Kalau misalkan dari dirinya sendiri, mungkin karena fase remaja itu fase mereka mencari jati diri, jadi mereka masih kayak coba-coba gitu. Ini cocok nggak ya sama aku, ini cocok nggak ya sama aku. Jadi mereka masih kayak mencoba semua yang nantinya mungkin akan saya cocoknya ke sini, nah kayak gitu. Nah di posisi itu bisa juga karena nggak ada dukungan dari keluarga, terus lingkungannya juga yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Ada juga yang misalkan dari keluarga baik-baik, lingkungannya baik-baik, tapi dia teman pergaulannya yang justru malah mengajak dia untuk terjerat ke kenakalan remaja. Bagaimana menanggulangi kenakalan remaja di lingkungan masyarakat? Ya. Untuk menanggulangi kenakalan remaja di lingkungan masyarakat, kita butuh dukungan dari semua pihak, termasuk orang tua, lingkungan, guru-guru di sekolah juga perlu dukungan itu. Karena untuk kenakalan remaja itu tidak bisa hanya dari remajanya saja yang dibenahi, melainkan dari lingkungannya juga, dari dukungannya juga. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Teh. Mengapa kenakalan remaja dapat terjadi akibat perkembangan iptek? Ya kan, kalau teknologi itu sekarang udah makin pesat ya, terus kan rata-rata remaja di Indonesia itu sudah pada punya gadget. Nah jadi akses untuk menerima informasi itu jadi lebih mudah gitu. Nah mereka tuh belum, karena masih mencari jati diri, jadi mereka belum bisa menyortir apa yang baik menurut mereka dan apa yang kurang baik. Jadi kayak misalkan ada gambar-gambar atau akses pornografi yang jadi lebih mudah masuk ke dia, atau misalkan kayak berita-berita yang belum sepenuhnya benar. Jadi kayak mereka lebih mudah terbawa berita-berita hoax kan. Terus pornografi juga bisa, yang nantinya berujung ke perilaku menyimpang yang lain gitu. Bagaimana dampak yang terjadi akibat kenakalan remaja Teh? Dampaknya banyak ya. Jadi misalkan nih, kalau misalkan si remaja tersebut terpapar pornografi yang terlalu sering gitu setiap hari, dia bisa berdampak nantinya mungkin akan ada kekerasan seksual nantinya, atau misalkan dia jadi kecanduan, kayak harus merasa terpuaskan dengan melihat. Terus ada juga kejahatan-kejahatan yang lain gitu. Kalau misalkan karena pengaruh obat dan minuman keras kan dia jadi tidak sadar. Nah ketika dia posisi tidak sadar itu kan dia bisa melakukan kejahatan seperti mencuri misalkan, atau menyiksa, ya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan gitu. Jadi kejahatan-kejahatan bisa berawal dari yang tadi, kenakalan. Baik, pertanyaan terakhir ya Teh. Bagaimana peran pendidikan dan masyarakat untuk mencegah adanya kenakalan remaja? Nah, menurut aku gitu ya, kalau peran pendidikan itu lebih kepada edukasi dan pendekatan kepada setiap remaja yang ada. Jadi misalkan untuk remaja-remaja yang bermasalah,
dilakukan lebih pendekatan untuk dia gitu, misalkan dirangkul bahasanya mah. Jadi jangan sampai merasa si anak itu karena dia sudah bermasalah terus dicuekin atau diasingkan gitu. Jadi kan dia semakin merasa dirinya itu kasarnya tuh dirinya itu semakin merasa buruk gitu. Jadi semakin dijauhi ya semakin buruk. Nah, kalau bisa gitu ya, orang-orang di sekitar dia, ayo dia dirangkul, melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa masuk ke dirinya gitu. Terus juga kalau misalkan untuk anak-anak usia 10 sampai 24 tahun, sekarang itu ada program pemerintah namanya PIK-R. Yang dimaksud PIK-R itu adalah Pusat Informasi Konseling dan Remaja. Jadi diharapkan remaja-remaja itu bisa saling bertukar informasi dan melakukan konseling di sesama remaja di ruang lingkup PIK-R tersebut. Oke, baik, untuk pertanyaan dicukupkan saja. Terima kasih Teh Astrid untuk waktunya. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus kenakalan remaja di Indonesia. Amin. Sekian wawancara dari kelompok 4. Saya Nadifa Adila Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right.